Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Budidaya Tanaman Tembakau. Saya sendiri bernama Hanggi Setiawan, NPM 19042901444. Yang pertama, latar belakang. Tembakau merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional. Yakni merupakan sumber pendapatan negara melalui devisa negara, cukai, pajak, serta sumber pendapatan petani, dan dapat menciptakan lapangan kerja. Secara tumbuh pada tanaman tembakau sendiri, baik pada ketinggian antara 200-3000 meter di atas permukaan laut, dan membutuhkan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun dengan suhu udara antara 21-30 derajat Celcius. Batas suhu minimum yaitu 15 derajat Celcius dan suhu maksimum 42 derajat Celcius. Suhu ideal pada siang hari adalah 27 derajat Celcius. Curah hujan juga sangat berpengaruh terhadap penentu kualitas dan kuantitas hasil tembakau. Keasaman tanah yang baik untuk tanaman ini adalah pH antara 5-6. Tanaman tembakau sendiri akan tumbuh subur pada tanah gembur, lemah, mudah mengikat air, memiliki tata air dan udara yang baik. Pada pembibitan, benih tembakau berukuran sangat kecil sehingga bedengan harus dibuat secermat mungkin. Lahan dicangkul 2-3 kali agar tanah cukup gembur dan cukup terkena sinar matahari dan angin. Kemudian dibuat bedengan setinggi 20-30 cm yang membujur ke utara selatan, panjang bedengan 5 meter dan lebar 1 meter. Pada persiapan lahan, pengolahan lahan dimulai dengan cara pembabatan jerami di sawah atau pembabatan tunggul-tunggul pohon tegalan. Pengolahan tanah dapat menggunakan baja atau cangkul saat tanah masih mengandung cukup banyak air. Setelah dibajak, tanah langsung digulut dan siap ditanami. Pada penanaman sendiri, tembakau ditentukan oleh waktu panen. Misalnya, masa panen tembakau terjadi pada pertengahan bulan Agustus hingga pertengahan bulan September. Tanaman bisa dilakukan pada bulan Juni. Pada pemeliharaan tanaman mutlak dilakukan dalam setiap praktik budidaya karena dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Pada penyiraman sendiri, pemberian air pada tanaman tembakau dilakukan secara individual. Penyiraman dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam pertumbuhan. Kebutuhan air untuk tembakau sawah dengan tegalan berbeda, yaitu masing-masing memerlukan 0,5 liter dan 2 liter air per tanaman tiap penyiraman. Pada pendagiran, pembumbunan dan penyiangan, tembakau gunung dan tegal ditanam langsung di atas guludan. Tanaman didangir setelah umur 3 minggu. Sambil didangir dan dibumbun, dilakukan penyiangan gulma. Pada pemupukan sendiri, tanaman tembakau disesuaikan dengan kandungan unsur hara yang ada pada tanah dan kebutuhan tanaman. Pemberian pupuk N dilakukan 2 kali, yaitu setengah dosis pada umur 1 minggu dan dosis lainnya diberikan pada umur 3 minggu. Pemberian pupuk dengan cara memasukkan pupuk ke dalam lubang yang dibuat dengan tugal. Pada proses pemangkasan sendiri, tanaman perlu dilakukan pemangkasan dilakukan dengan pemangkas 3 daun di bawah daun bendera sehingga akan dihasilkan 11-13 daun produksi. Pemangkasan dilakukan untuk mengalihkan pertumbuhan bunga dan buah ke arah pertumbuhan daun-daun atas dapat tumbuh tebal dan besar. Pada penunasan, tembakau yang sudah dipangkas akan tumbuh tunas lateral. Dengan adanya tunas tersebut, energi pertumbuhan akar terkuras. Untuk mengefektifkan pertumbuhan, maka tunas lateral harus dibuang. Penunasan dilakukan setiap 3 minggu sekali. Pada hama dan penyakit tanaman tembakau sendiri, hamanya ada ulat pupus tembakau, ulat gerayak, kutu tembakau. Penyakit pada tanaman tembakau sendiri yaitu penyakit rebah semai, penyakit mosaik tembakau. Pada proses panen, tembakau dipanen dalam waktu relatif singkat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Pemanen tergantung warna daun, waktu pemanenan, dan teknik pemanenan. Secara umum, tembakau dipanen 1 kali untuk seluruh daun. Pada proses pasca panen setelah dilakukan sortasi alat berdasarkan kualitasnya, proses selanjutnya adalah pengeringan atau curing. Berdasarkan tujuan dan jenis pengeringannya, ada 4 cara pengeringan, yaitu air curing, sun curing, flue curing, fire or smoke curing. Tembakau yang dikeringkan dengan cara air curing umumnya jenis tembakau cerutu yang dikerjakan oleh rakyat.
Pengeringan dengan cara sun curing biasanya dilakukan pada tembakau jenis Turki atau tembakau pipa lumajang. Mungkin itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan pada judul budidaya tanaman tembakau. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.